Seorang guru di Sumeneb, Jawa Timur menjadi viral di media sosial setelah berbagi cerita tentang bagaimana ia menjalani keseharian mengajar selama pandemi virus corona. Saat para siswa di kota-kota besar memanfaatkan teknologi dalam proses belajar, murid di SDN Batu Putih Sumeneb tidak memiliki laptop, bahkan ponsel. Keterbatasan inilah yang membuat sang guru, Afan Faturrahman, mendatangi muridnya satu persatu ke rumah untuk mengajar. Dalam unggahan di media sosial miliknya, Afan Faturrahman mengatakan sebagian besar muridnya tidak memiliki smartphone, apalagi laptop. Jika punya, dana untuk membeli kuota internet pun akan membebani wali murid. Orang tua salah satu muridnya bahkan sempat mengatakan akan mencari pinjaman dana untuk membeli smartphone agar anaknya tetap dapat belajar dari rumah. Hal inilah yang menyentuh sang guru. Ia pun melarang keras orang tua murid itu meminjam uang hanya untuk membeli sebuah smartphone. Karena itu, ia memberi solusi akan mendatangi murid di rumah masing-masing untuk mengajar. Di tengah pandemi ini, Afan harus berkeliling ke rumah-rumah siswa sedikitnya 3 kali seminggu. Ia hadir langsung mendampingi murid secara bergiliran untuk menjelaskan materi, memberikan petunjuk tugas, dan mengoreksi tugas yang diberikan sebelumnya, termasuk mengapresiasi pekerjaan murid. Imbauan pemerintah agar murid sekolah belajar dari rumah terpaksa ia langgar. Hal itu menjadi dilema karena di desanya kegiatan tersebut tidak bisa dilakukan. Muridnya tidak memiliki sarana untuk belajar dari rumah, sedangkan ia memiliki tanggung jawab mengajar. Selain karena beban moral yang harus dipikul, pihak pengawas sekolah juga meminta pertanggungjawaban atas tugasnya sebagai pengajar. Dan sudah bergabung malam hari ini melalui Skype adalah Pak Afan Faturrahman, guru SDN Batu Putih Lauk 3 Sumeneb, Jawa Timur. Pak Afan, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Putri. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Pak Afan, saya penasaran, jadi sudah berkeliling ngajar sejak kapan Pak? Putus-putus Mbak Putri. Sudah berkeliling mengajarnya, jadi sudah sejak kapan Pak? Kisaran sudah 3 minggu ini. Jadi bermula dari awalnya itu tanggal 16 Maret kan ada surat edaran bahwa untuk guru itu bekerja dari rumah, sementara siswa belajar dari rumah. Cuma waktu itu pertamanya kami atau saya juga menerapkan sistem penugasan. Jadi sebelum anak-anak belajar di rumah tanggal 16-nya, saya memberikan tugas ke mereka. Nah, cuma setelah seminggu berlalu, kemudian kan ada perpanjangan. Nah, di perpanjangan itu saya mulai bingung. Ini gimana caranya untuk mengecek tugas anak-anak? Sudah selesai belum? Terus kemudian ada kendala atau belum gitu. Akhirnya saya mencoba menghubungi nomor kontak wali murid. Beberapa di antaranya memang nyambung. Setelah saya tanya, bisakah tugas Ananda itu difoto kemudian dikirim melalui WhatsApp misalnya atau yang lain? Justru beberapa orang tua itu kan tidak tahu, Mbak, apa itu gitu. Nah, saya tanya HP-nya gimana, ternyata HP yang jadul katanya, jadi bukan yang smartphone gitu, Mbak. Kemudian beberapa wali juga tidak ngangkat pada saat ditelepon ternyata. Nah, setelah saya datangi, ternyata beliau itu kan lagi bekerja di sawah, jadi tidak sambil bawa HP gitu. Pak Afan, jadi jumlah siswa yang Bapak tangani sekarang berapa orang dan usianya rata-rata berapa orang ya Pak? Kelas berapa? Kalau saya sendiri sebetulnya adalah wali kelas 6. Siswa saya 5 orang. Tapi pada saat saya berkeliling, saya juga mendatangi anak-anak yang kelas 5, kelas 4, karena kebetulan kan ada beberapa anak yang rumahnya itu tidak terlalu jauh dari siswa kelas saya. Jadi saya berpikir
sekalian aja saya juga ke sana sambil lalu ngecek, sambil lalu kemudian memberikan materi-materi ringan gitu. Oke, jadi dalam sehari bisa keliling ke berapa siswa Pak, berapa rumah? Kalau satu hari itu biasanya ada 7 rumah atau 7 siswa, tapi kalau cuaca lagi bersahabat, itu ada yang sampai 11 rumah atau 12 rumah. Karena kebetulan di tempat saya itu sampai sekarang masih sering kali turun hujan. Oke, oke. Iya. Satu rumah dengan rumah siswa lainnya tuh berdekatan. Seberapa jauh sih Pak dari rumah, jadi dari rumah Pak Afan ke rumah siswa A, B, C, D sampai kemudian balik lagi? Kalau dari rumah saya itu membutuhkan waktu sekira hampir 40 menit lebih lah. Karena jarak tempuhnya kisaran 20 sampai 21 kilo. Tapi kalau dari sekolah, kan saya kebetulan jauh dari sekolah. Tapi kalau dari sekolah ada rumah siswa yang kisarannya sampai 2 atau 3 kilo gitu. Jarak rumah anak yang satu ke yang lainnya lumayan jauh, ada yang sampai 1,5 kilo, ada yang 2 kilo. Karena saya di pelosok, jadi rumah itu sangat jauh jaraknya, Mbak. Jalannya kondisinya seperti apa Pak? Bapak naik apa? Bapak naik apa? Saya naik motor, Mbak. Naik motor. Tapi kalau ya naik motor, tapi kalau misalnya pas hujan, itu kan bukan jalan raya, itu jalan masuk. Bahkan ada 3 orang rumah siswa itu kalau hujan itu tidak bisa ditempuh dengan naik motor. Jadi saya harus jalan kaki ke rumah mereka. Ya motor saya dititipkan di rumah siswa yang lain atau di tetangganya gitu. Pak kalau naik motor bensinnya gimana Pak? Beli sendiri, disiapkan fasilitas sendiri, dari Mbak. sekolah atau bagaimana? Enggak, saya beli sendiri karena ini juga bagian dari kewajiban saya kan untuk melaksanakan tugas. Saya sebenarnya juga dilematis, Mbak, satu sisi. Ini kan ada himbauan dari pemerintah untuk bekerja dari rumah. Ya. Saya inginnya juga bekerja dari rumah. Hanya saja pada saat saya ingin menerapkan seperti itu, kan terkendala dengan alat, terkendala dengan sarana di rumah siswa. Misalnya pun ada smartphone, jaringan itu agak sulit, Mbak, di sana. Sulit jaringannya. Nah, iya betul. Pak Afan, kalau misalnya rata-rata siswa-siswi Bapak ini, orang tuanya bekerja sebagai apa, Pak? Kalau orang tua siswa saya rata-rata petani, Mbak. Selain memang menggarap lahannya sendiri, sebagian itu memang jadi dalam tanda kutip buruh tani gitu. Jadi kalau ada orang yang nyuruh, ya beliau bekerja. Kalau tidak ada orang yang nyuruh, ya tidak bekerja. Tapi untuk sekarang kan kebetulan lagi musim panen padi. Yeah. Di daerah anak-anak saya itu ada istilah kayak gotong royong gitu, Mbak, otosan namanya kalau di daerah sana. Jadi antar tetangga itu saling membantu. Tapi memang ada orang yang ketika panen itu mereka bayar gitu, bayar buruh gitu loh, Mbak. Nah, orang-orang yang dibayar biasanya salah satunya adalah wali dari murid saya. Di samping itu kadang kan ya semacam nguli gitu, Mbak, ngangkut kerikil, gitu, pasir gitu. Pak Afan, bensin beli sendiri, berarti setiap hari jalan gitu ya, Pak? Kenapa, Mbak? Setiap hari jalan kan, Pak? Senin sampai Jumat? Ya minimal 3 kali dalam seminggu saya jalan. Kebetulan yang 2 hari kemarin jalan terus. Oke. Keluarga keberatan nggak sih, Pak? Maksudnya sedang masa corona, sulit, kesehatan terancam, keuangan juga mungkin terancam. Kemudian keliling beli bensin sendiri. Gimana tuh, Pak? Keluarga keberatan nggak?
Saya bersyukur sekali Mbak karena keluarga saya sangat mendukung. Jadi sebelum saya memulai keliling, saya juga kan bermusyawarah dengan keluarga ini gimana gitu. Nggak apa-apa, malah disupport. Malah pernah keluarga saya itu ikut Mbak. Jadi ikut berkeliling gitu ke rumah anak-anak karena suka gitu. Pak Afan, Iya. bagaimana respon orang tua, siswa-siswi Bapak, dan bagaimana respon anak-anak didik? Kalau respon orang tua itu alhamdulillah luar biasa, sangat senang gitu. Bahkan memang minta tiap hari lah Pak datangnya terus, jangan sampai tidak datang gitu. Cuma ya saya sampaikan selama saya bisa, insya Allah saya akan datang. Tapi kalau misalnya ada kendala, ya saya minta maaf, insya Allah esoknya saya berkunjung. Kalau siswa sendiri ya senang Mbak. Saya pernah tanya, gimana kamu belajarnya? Saya bosan Pak. Loh kok Iya. bosan gitu? Ya karena belajar sendiri, pengen belajar sama teman-teman gitu. Oke. Ya sabarlah gitu. Hmm. Eh, Pak Afan, apakah hal ini cuma dilakukan oleh teman Pak Afan juga di sekolah yang sama? Atau sampai saat ini baru Pak Afan saja? Pernah satu kali itu ada teman saya juga yang ikut ke salah satu rumah siswa. Termasuk kepala sekolah saya waktu itu juga ikut ke salah satu rumah siswa. Ya. Beliau sangat mensupport kegiatan saya, malah mendukung gitu. Saya berterima kasih karena sudah disupport gitu sama kepala sekolah. Pak Afan, ada yang ingin disampaikan nggak? Kalau misalnya ada dari perwakilan pemerintah, entah dari Pemprov Jawa Timur yang menonton mungkin sekarang, karena begini, karena kita belum tahu sampai kapan pandemi ini akan berlangsung, sampai kapan belajar di rumah akan diterapkan. Dan saya khawatir biaya dan lain sebagainya untuk Pak Afan kemudian nanti itu mengganggu perekonomian Bapak sendiri. Ada yang mau ingin disampaikan? Ya, saya sebenarnya juga tidak tahu ini bisa bertahan sampai kapan, tapi mudah-mudahan saya bisa jalan terus. Karena kebetulan di daerah saya itu masih zona hijau, Mbak. Terus harapan saya adalah kalau misalnya ini nanti diperpanjang terus, saya juga harapannya agar ada semacam apa ya Mbak ya, ke anak-anak bantuan atau apapun gitu. Karena saya belum tahu apakah penganggaran BOS itu bisa digunakan untuk membantu siswa. Karena agak berat juga Mbak. Selain misalnya beli smartphone, bulanannya juga kan harus mengeluarkan biaya. Pernah ada salah seorang wali murid yang menyampaikan ke saya Mbak. Jadi dia semacam surhat lah, bilang, Pak saya mau cari pinjaman uang. Loh untuk apa? Ya mau beli itu HP yang baru katanya. Loh kok harus beli HP yang baru? Ya anak saya minta, katanya teman-temannya yang lain disuruh beli itu semua gitu. Saya sampaikan kalau masih mau pinjam uang lebih baik jangan. Ya saya memberikan pengertian Mbak. Lebih baik itu digunakan untuk hal-hal yang lain. Untuk belajar anak-anak, saya nanti yang akan datang menemani mereka, saya bilang gitu Mbak. Pak Afan, oke, tadi Bapak sudah menyinggung soal bantuan untuk anak-anak. Kira-kira apa yang bisa dibantu untuk diberikan kepada anak-anak itu, Pak Afan? Buku atau apa misalnya? Kalau memungkinkan, kalau misalnya ini berlanjut harus daring gitu, ya harapannya ada alat atau sarana lah untuk siswa-siswa itu Mbak, sehingga bisa digunakan untuk belajar online. Meskipun ini pasti akan bertahap karena harus mengajari dulu, membiasakan menggunakan perangkatnya dulu gitu. Tapi sinyalnya juga sulit ya Pak di daerah Bapak ya? Nah itu juga ternyata sinyalnya memang agak sulit juga gitu. Saya jadi bingung sendiri juga Mbak. Oke. Sebuah dilema yang mungkin selama ini kita pikir susah sinyal atau kesulitan hal-hal seperti ini adanya di ujung Indonesia.
tapi ternyata ini Iya, di iya. tengah Indonesia, di Provinsi Iya, Jawa iya, Timur. iya. Pak Afan, saya tanya Bapak, masih bisa bertahan berapa lama dengan metode belajar seperti ini, Pak? Insya Allah saya akan tetap melanjutkan ini, Mbak. Tapi harapannya saya juga mohon doa agar selamat dan insya Allah saya bisa tahan kok, Mbak. Insya Allah Bapak. Semoga saya doakan Iya. sehat-sehat untuk Bapak dan juga Amin. anak dan juga orang tua siswa-siswi di sana. Pak Afan, terima Amin, kasih amin. banyak. Terima kasih banyak. Semoga kami bisa Terima membantu. kasih, Mbak. Terima Amin, kasih. terima kasih. Selamat malam.